Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Deskoni Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan dan Ibu Dewi Pratita Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku dosen pengampu pada mata kuliah pembelajaran ekonomi digital serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dea Sulistiana, Dina Agustin, Hani Rizky Daliani, Jessica, Miftahul Jana, Mita Nur Oktavia, Siska Amelia, Vina Amelinda, Yopa Miranda Putri, dan Zahra Tasdi. Kami dari kelompok 4 telah memilih platform atau aplikasi pembelajaran digital untuk dikembangkan dalam kelas virtual yaitu Canvas. Maka dari itu, untuk penjelasan lebih lengkap dan jelas, silakan disimak video ini sampai habis. Selamat menyaksikan. Pertama, buka website Canvas seperti pada tampilan video ini. Di sini terdapat pilihan daftar sebagai teacher atau sebagai student. Karena saya sudah memiliki akun, maka saya akan langsung login. Klik login, lalu masukkan email dan passwordnya. Setelah masuk ke Canvas, maka akan muncul dashboard. Di sini, kita bisa lihat tampilan-tampilan course saat ini. Selanjutnya, ada account. Di sini berisi tentang data diri kita. Di sini juga ada notification, profile, files, settings, shared content, QR for mobile login, dan global announcement. Selanjutnya ada course. Klik all course. Di sini, kita dapat melihat semua course mulai dari yang sedang berlangsung maupun yang sudah lama. Di sini juga kita bisa menambahkan course dengan klik tambah course, lalu masukkan nama course, dan klik create. Selanjutnya ada kalender. Di sini kita bisa membuat agenda. Di sini akan menampilkan agenda yang telah berlangsung ataupun agenda yang akan datang. Selanjutnya ada inbox. Di sini kita dapat melihat kotak masuk percakapan. Ini adalah tempat kita dapat berkomunikasi dengan siswa kita. Selanjutnya ada history. Di sini menampilkan halaman terbaru yang dilihat di Canvas hingga 3 minggu terakhir. Selanjutnya ada help. Klik help untuk mendapatkan bantuan terkait Canvas, kemudian pilih opsi bantuan yang relevan dengan kebutuhan Anda. Terakhir, ada minimize global navigation. Klik panah ini untuk bisa memperluas atau menutup navigasi. Canvas memiliki berbagai macam fitur-fitur di dalamnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas fitur-fitur tersebut. Untuk fitur yang pertama, ada fitur announcement. Pada halaman ini memungkinkan pengguna untuk melihat semua pengumuman pada kelas. Guru dapat membuat pengumuman dan mengubah pengaturannya melalui fitur ini. Berikut contoh ketika kita membuat pengumuman di Canvas. Lalu, fitur yang kedua ada assignment. Semua tugas pada saat pembelajaran dapat ditampilkan pada halaman ini. Guru dapat menambahkan grup tugas, membuat tugas, dan mengubah pengaturan penugasan. Lalu, fitur selanjutnya ada discussion. Pada halaman ini digunakan untuk melakukan diskusi pada saat pembelajaran, menambahkan grup diskusi dan mengubah pengaturan mengenai diskusi juga dapat dilakukan melalui fitur ini. Lalu ada fitur grades. Pada fitur ini didesain untuk membantu guru melihat dan memasukkan nilai peserta didik dengan mudah. Tampilan nilai dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nilai untuk setiap mata pelajaran dapat diatur dengan bentuk seperti poin, persentase, skala, IPK maupun skala huruf. Selanjutnya ada fitur people. Fitur ini menunjukkan peserta didik yang terdaftar pada pembelajaran. Guru dapat menambahkan anggota kelas melalui fitur ini. Berikut contoh ketika kita menambahkan anggota kelas di Canvas.
Kemudian ada fitur page. Fitur ini akan menampilkan atau menyajikan mata pelajaran. Kemudian fitur files. Pada fitur ini dapat memungkinkan pengguna untuk menambahkan file dengan cara mengunggah. Secara default, setiap pembelajaran memiliki ruang penyimpanan 500 MB pada sistem manajemen e-learning Canvas. Lalu ada fitur silabus. Halaman ini menunjukkan tampilan berorientasi tabel dari jadwal pembelajaran dan dasar-dasar penilaian kelas. Guru dapat menambahkan komentar, catatan, atau hal lain yang diperlukan mengenai pembelajaran. Untuk fitur outcomes, fitur ini akan menunjukkan penguasaan atau pemahaman siswa atas suatu pembelajaran yang telah kita pelajari di Canvas. Selanjutnya ada fitur quizzes. Melalui fitur ini, guru dapat membuat atau menambahkan kuis dan menampilkannya. Berikut contoh ketika kita membuat kuis di Canvas. Lalu ada fitur modules. Fitur ini digunakan untuk mengontrol semua aliran pembelajaran beserta kontennya. Guru dapat menambahkan modul, menambahkan item modul, dan mengelola pengaturan modul. Selanjutnya ada Big Blue Button atau Conference. Di sini, guru dapat membuat konferensi baru, memulai konferensi, dan mengelola konferensi melalui fitur ini. Berikut pemanfaatan konferensi di dalam Canvas. Untuk fitur collaborations, fitur ini memungkinkan guru untuk membuat kolaborasi antara pengguna dalam suatu pembelajaran. Lalu ada fitur attendance. Fitur ini dapat mengkonfigurasi alat absensi untuk memenuhi kebutuhan presensi dalam suatu pembelajaran. Dan terakhir ada fitur setting. Fitur ini digunakan untuk melakukan pengaturan pembelajaran. Baiklah, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita masih dapat menjalankan pembelajaran kita pada hari ini, yang dimana pada mata pelajaran ekonomi kita masuk pada pertemuan yang pertama. Sebelumnya Ibu mau tanya, untuk semuanya udah join atau login di web kita Canvas semuanya di e-learning? Sudah, Bu. Oke, kalau udah, karena ini merupakan awal pertemuan kita ya, di mana pertemuan satu ini kita akan membahas tentang ilmu, konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi untuk semuanya, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan untuk absen di Canvas pada fitur attendance. Semuanya udah bisa absen? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sudah bisa, Bu. Oke, udah tampak share screen-an Ibu di layar? Sudah, Bu. Nah, di sini ya, kalau mau absen pada fitur attendance ini, kalau semuanya udah absen, Ibu ada sedikit motivasi untuk kalian semua sebelum kita memulai pembelajaran. Dimana kan ini kan merupakan awal kalian dari SMP menuju SMA, yaitu kelas 10. Jadi pasti ada perubahan yang signifikan antara lingkungan kalian di SMP dan lingkungan di SMA. Jadi walaupun kita mendapatkan di lingkungan baru, teman-teman yang baru, kita harus bisa berinteraksi dengan mereka, mencari ilmu pengetahuan yang lebih dalam lagi di SMA ini, agar kalian bisa mengejar cita-cita kalian nantinya untuk masa depan kalian.
Nah, kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Tapi, adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran konsep ilmu ekonomi ini, yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, melalui contoh relevansi yang diuraikan siswa dapat mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Dan yang terakhir, melalui contoh dan gambar yang diberikan, siswa dapat mengidentifikasikan pembagian ilmu ekonomi. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Selanjutnya, kita akan masuk pada pertemuan 1, yang dimana anak-anak bisa mendownload materi dan melihat materi yang ada di materi pertemuan 1 ini. Silakan kalian buka dulu materi pertemuan 1. Nanti kalau udah dibuka, nanti dia langsung muncul biasanya materi yang udah ibu upload atau ibu tahukan. Nah, kalau di sini kalian bisa download atau nanti dia itu bisa langsung muncul biasanya materi. Nah, ini setelah kalian membaca materi, nah, di sini ada diskusi 1. Setelah kita membaca materi, kita sudah sedikit memahami apa itu konsep ilmu ekonomi. Di sini kalian masuk ke diskusi 1 untuk memberikan pertanyaan atas materi kita pada hari ini. Silakan semuanya untuk memberikan pertanyaan pada diskusi 1. Nah, di sini pertanyaannya itu silakan buat pertanyaan terkait materi yang telah dijelaskan. Ya, semuanya ibu tunggu untuk memberikan mereplay pertanyaan pada kolom ini. Oke, ini udah masuk ya pertanyaan dari beberapa temannya. Jadi kalau misalnya nanti untuk pertemuan selanjutnya, kalau misalnya kita mau, kalian mau bertanya, nanti bisa ibu jawab pada kolom diskusi ini. Oke, nanti ibu jawab ya setelah pembelajaran kita selesai. Selanjutnya di sini ada fitur quizzes. Nah, di sini kalian bisa klik fitur quizzes ini. Di sini ibu udah buat satu pertanyaan, bisa kalian jawab sekarang. Yang pada konsep ilmu ekonomi. Terlihat nggak itunya, quizzesnya? Bisa diakses? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Silakan ya, dijawab semuanya. Oke, semuanya udah mengisi? Sudah, Bu. Oke, kalau udah, kita kembali lagi pada layar itu, di beranda yang pertama. Di sini, setelah kita telah memahami materi, tadi sudah diskusi juga dan memainkan quizzes. Di sini ada tugas di pertemuan 1. Silakan kalian kerjakan tugas ini. Itu deadline-nya sampai tanggal 26 jam 12. Di sini kalian bisa upload filesnya PDF. Di sini kalian bisa upload PDF aja, nggak usah PNG atau JPG. Jadi biar memudahkan ibu untuk mereview tugas yang telah kalian kerjakan. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Oke, semuanya pasti udah paham untuk materi yang pertama, yaitu konsep ilmu ekonomi. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, di sini Ibu izin memberikan kesimpulan terhadap pertemuan kita pada hari ini. Yang dimana kan kita akan membahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Di mana ilmu ekonomi ini ada karena adanya ketidakseimbangan antara sumber daya alam yang ada dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi itulah mengapa ada ilmu ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Oke, mungkin itu saja pertemuan pada hari ini Ibu cukupkan. Jangan lupa untuk selalu mengisi kehadiran di pertemuan selanjutnya dan
membaca kembali materi yang ada di elemen kita, yaitu yang ada di web Canvas ini. Mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.